المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه، ثم إلى أبويا مربي الروح يسن حبيب حسن بن أحمد باهر، وأبو ياسين محمد بن علي الملك الحسني وحباب خارجة بنت محمد الهندوان، أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini di tempat yang mulia, yaitu baitun min buyutillah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, khairul biqa fil ard masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid-masjidnya. Sehingga dalam hal ini termasuk suatu kemuliaan kita digerakkan oleh Allah dalam majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati kebun surga maka singgahlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakud dzikir. Apa yang dimaksud dengan kebun surga itu wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, hilakud dzikir, majelis-majelis dzikir, termasuk yang paling utama adalah majelis ilmu. Sehingga kita beruntung berada di dalam satu daripada banyak kebun surga. Semoga ini pertanda kita mendapatkan kebun surga nanti di alam barzah serta di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada keimanan kepada para rasul, yaitu dengan mengenal lebih dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada umur ke-53 beliau hijrah ke Madinah, dan kemudian di sana pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi serta mensaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yaitu para sahabat yang berpenduduk di Mekah, yang mereka hijrah bersama Nabi ke Madinah, rela meninggalkan rumahnya, kebunnya, ternaknya, ya, untuk menjaga keimanan. Dan inilah yang nggak bisa diraih oleh orang-orang sekarang, di mana iman para sahabat itu sangat tinggi, sehingga amal mereka walaupun tidak sebanyak orang-orang yang datang setelah mereka, tapi tidak bisa untuk dicapai derajat mereka yang tinggi tersebut. Sehingga Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan,
paling kecilnya sahabat, paling rendahnya sahabat derajatnya itu masih di atas pimpinan para wali-wali Allah. Artinya wali kutub, pimpinan para wali itu masih nggak bisa mencapai derajat sahabat yang paling rendah. Kenapa demikian? Karena mereka mendapat kemuliaan pernah memandang Nabi Muhammad SAW secara sadar, bukan mimpi tapi secara sadar, dan dalam keadaan mereka beriman. Dan Nabi SAW masih hidup. Banyak daripada wali-wali sekarang ya, yang mereka ini bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, tapi Nabi sudah wafat, sehingga derajatnya ini tidak sama dengan para sahabat. Dan para sahabat ini betul-betul teruji kekuatan imannya ini, sehingga di masa-masa Nabi SAW itu banyak para sahabat ini berkorban harta, berkorban nyawa untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran telah memuji mereka dalam firman-Nya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam daripada kaum muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah sudah meridhoi mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Ini adalah kesaksian Allah bahwasanya para sahabat ini benar-benar sudah dapat derajat tertinggi, itu ridho Allah. Kita belum ada jaminan. Sebanyak apapun amal kita, nggak ada jaminan dari Allah atau Rasulullah. Tapi mereka sudah dapat, bahkan disebutkan muhajirin dan ansor disebut. Sehingga dalam hal ini para sahabat ini tingkat tertinggi. Karena itulah termasuk daripada akidah yang benar, kita meyakini manusia terbaik umat ini setelah Nabi adalah para sahabat. Manusia terbaik umat ini setelah para nabi adalah para sahabat. Itu harus yakin. Karena itulah Nabi SAW jauh sebelum adanya orang-orang yang mengkritik sahabat, itu Nabi sudah berpesan, Allah fi ashabi, hati-hati kalian, takutlah kepada Allah, jangan mengkritik sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di, jangan kalian jadikan mereka sasaran cacian kalian setelah aku wafat. Ini Nabi ucapkan kepada sahabat, karena yang mendengar di waktu itu cuma sahabat. Tapi yang Nabi maksud bukan mereka, yang Nabi maksud adalah kita, orang-orang yang waktu Nabi berbicara itu nggak ada. Jadi hadis ini disampaikan kepada sahabat, tapi yang dimaksud bukan sahabat. Itu siapa? Kita ini, orang-orang setelah sahabat. Jangan jadikan mereka, kata Nabi, sebagai sasaran cacian kalian setelah wafat. Faman ahabbahum, barang siapa yang mencintai mereka, fabihubbi ahabbahum, maka sejatinya mereka ini cinta kepadaku, maka cinta kepada sahabat. Orang-orang yang mencintai sahabat sejatinya dia cinta Nabi. Karena itulah sampai dia mencintai sahabat. Faman abghadahum, barang siapa membenci mereka, fabibughdhi abghadahum, maka sejatinya mereka membenci aku. Karena itulah mereka benci sahabat. Dalam hal ini Nabi menilai orang yang benci sahabat adalah benci kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang benci sahabat adalah benci kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di antara para sahabat itu ada tingkatannya, ya. Sahabat itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah al-khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin, khalifah yang 4.
Dan yang paling afdal dari mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Paling afdal dari mereka ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, ya sedikit saya bahas manaqib beliau. Beliau ini lahir 2 tahun setelah Nabi lahir. Dan beliau menjadi mertua Nabi. Beliau pertama kali yang masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Kalau dari anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau dari kalangan budak Sayyidina Zaid bin Harithah, budak yang sudah merdeka ya. Kalau dari yang masih budak Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi yang pertama kali Islam secara mutlak, manusia yang pertama kali mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad sebelum semua orang mengucapkannya, Siti Khadijah Al-Kubra. Karena itulah Siti Khadijah ini paling dicintai daripada sisi Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq inilah yang disebutkan dalam Al-Quran kesahabatannya oleh Allah. Yaitu ketika Allah berfirman, Thaniyasnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka ini berdua, kata Allah Ta'ala, dan ketika keduanya ada di sebuah gua, namanya Gua Thur. Ketika orang-orang memburu Nabi Muhammad, maka Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Thur. Idh yaqulu li sahibi, ketika itu Nabi berkata kepada sahabatnya. Sini ulama tafsir sepakat, yang dimaksud dengan sahibi di sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang Nabi ucapkan? La tahzan, jangan gelisah, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bukan gelisah dirinya, tapi gelisah Nabi. Kayak apa ini Nabi ini? Bagaimana? Gelisah, sembunyi di Gua Hiro, di Gua Thur itu. Karena itulah ulama mengatakan, barang siapa yang mengingkari kesahabatannya para sahabat, ingkar Sayyidina Ali bukan sahabat, ada yang bilang gitu, ada yang meyakini Sayyidina Umar bukan sahabat, itu menjadi fasik, pendosa besar, salah akidah. Hati-hati. Ini kadang-kadang ada sekarang ini ya, orang-orang yang nggak seneng sahabat itu ada kelompoknya itu sudah. Saking nggak senengnya sampai ingkar, itu bukan sahabat itu. Yang parah lagi sampai menganggap sahabat itu kafir semua, ini repot lagi. Itu yang mengingkari kesahabatannya para sahabat, hukumnya fasik, dosa besar. Walaupun ahli dzikir, ahli haji, seneng umroh, seneng gini, nggak pengaruh itu. Karena ini maksiat akidah, maksiat hati. Tapi kata ulama, waman angkara suhbata Abi Bakar As-Siddiq, barang siapa mengingkari kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq, faqad kafar, hukumnya kafir. Bukan fasik lagi, tapi kafir. Kenapa? Karena dia ingkar dengan apa yang ditentukan oleh Al-Quran. Sehingga hati-hati. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau orang yang ketika Nabi menyuruh untuk setiap muslim itu bersedekah di dalam perjuangan Islam, semuanya sedekah. Bahkan Sayyidina Umar itu separuh hartanya disedekahkan. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya kecuali baju yang nempel aja, semuanya disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga ini menunjukkan keimanan. Jadi menunjukkan bagaimana zuhudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini. Zuhud itu bukan nggak punya harta. Sebab kalau orang nggak punya harta nggak ketahuan zuhudnya. Zuhud itu adalah kosongnya hati dari dunia. Ciri-cirinya gampang berderma. Ciri-cirinya orang zuhud gampang berderma. Kalau orang fakir ya nggak ketahuan zuhudnya. Bisa jadi dia lebih rakus daripada orang kaya.
pengen ini, pengen itu, cuman nggak kemampu aja. Tapi orang kaya, orang yang punya, bisa ketahuan zuhud apa enggak, bagaimana dia dalam hartanya. Nah, Abu Bakar Siddiq sudah membuktikan dalam hal tersebut. Dan beliaulah satu-satunya sahabat yang disuruh Nabi SAW untuk menggantikan Nabi menjadi imam di masa-masa Nabi sakit. Ketika Nabi sakit itu kira-kira beberapa bulan sebelum wafat. Jadi Nabi sakit itu dimulai dari bulan akhir Safar ya. Rabu akhir Safar. Kayak itulah sebagian sahabat menganggap Rabu akhir Safar ini ada sialnya. Karena Nabi sakitnya dimulai waktu itu. Dan tidak putus sakitnya itu. Sampai Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Jadi mulai Safar ya. Akhir Safar itu sampai Rabiul Awal 12. Kira beberapa hari itu Nabi parah-parahnya di waktu itu. Nah, waktu Nabi sakit itu beliau menyuruh, "Muru Abu Bakrin falyusolli binnas." Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Menjadi imam menggantikan aku. Dan para sahabat sepakat, ini pertanda Nabi SAW ini menjadikan pengganti beliau di dalam urusannya nanti adalah Abu Bakar Siddiq. Karena itulah sepeninggal Nabi Muhammad. Jadi Nabi SAW itu sakit parahnya itu mulai akhir Safar. Itu berkelanjutan. Bahkan istilahnya di hari wafat beliau itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq di luar kota. Jadi wafatnya itu sahabat ini bingung. Sayyidina Ali sampai nggak bisa ngomong sudah. Nggak bisa diajak ngomong Sayyidina Ali saking kagetnya. Sayyidina Utsman duduk aja termangu, nggak bisa berdiri saking kaget. Ada seorang sahabat sampai mengatakan, "Ya Rasul, ya Rob, aku tidak mau hidup kalau Nabi SAW nggak hidup lagi." Langsung dicabut nyawanya. Sahabat kalau doa makbul. Ada lagi yang mengatakan, yang berdoa, "Ya Rob, aku tidak mau melihat siapapun setelah Nabi wafat." Langsung buta dia. Itu bagaimana Nabi SAW itu sudah masuk ke jiwa tiap sahabat. Bukan cuma separuh nyawa, tapi nyawanya mereka itu adalah Nabi Muhammad. Hayatu ruhi, ya. Hak kehidupan rohnya mereka itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian barulah Sayyidina Umar bin Khattab, malah beliau dalam keadaan marah sambil bawa pedang. Yang bilang Muhammad meninggal tak penggal ya. Siapa yang bikin fitnah ini? Nabi Muhammad enggak meninggal. Beliau cuman diangkat seperti Nabi Isa diangkat. Nanti turun lagi. Ini saking syoknya. Jadi enggak percaya. Enggak percaya kalau Nabi ini wafat. Karena apa? Karena memang nyawa mereka ini Nabi Muhammad. Itu sahabat seperti itu. Sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq dikasih tahu, beliau masuk ke kamar Nabi yang di situ adalah kamarnya Siti Aisyah. Ya, karena Nabi SAW itu wafat di pangkuan Siti Aisyah, di kamar Siti Aisyah, dan di hari gilirannya Siti Aisyah. Karena itulah menjadi kemuliaan Siti Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika itu beliau langsung datang, padahal yang paling akrab daripada sahabat itu Abu Bakar Siddiq. Tapi beliau enggak menampakkan sedikit pun sedih. Kenapa? Kalau beliau sedih, yang lain tambah nangis. Jadi beliau tegar. Dicium jadi nabi. Beliau mengatakan, "Tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah." Engkau wangi wahai Rasulullah, baik itu hidup ataupun wafat. Akhirnya beliau keluar dari kamar Siti Aisyah, dan sahabat ini dudukan semua tuh di luar, dudukan, nggak ada yang bingung, mau ngurus Nabi tuh bingung.
Ini apakah sudah wafat atau belum? Bingung. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam suatu pidatonya, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maksudnya Allah itu hidup, tidak mungkin mati. Artinya di sini bahwasanya orang yang mencintai Nabi karena Allah, maka tidak redup cintanya dengan wafatnya Nabi. Kenapa? Karena Allah Maha Hidup. Cinta itu akan hidup terus di hati mereka. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengutip suatu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang utusan saja. Artinya apa? Kalau sudah selesai tugas yang balik, utusan saja. Namanya utusan itu kalau tugas selesai suruh balik. Qad khalat min qablihi rusul, sudah banyak rasul-rasul yang telah lalu itu kembali semua. Afa immata au qutila, apakah jika dia meninggal atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke agama kalian sebelumnya. Waktu dengar itu Sayyidina Umar itu langsung jatuh pedangnya. Seakan-akan saya baru dengar ayat ini, baru beliau tahu Nabi sudah wafat. Nah, setelah itu para sahabat ini bingung, ini cara kayak apa memandikan Nabi? Apakah dimandikan dalam keadaan pakaian beliau, atau dimandikan dalam keadaan seperti yang lain, yaitu dilepas dulu pakaiannya? Bingung. Akhirnya subhanallah ada angin pelan yang menyebabkan satu ruangan di sekitar Nabi itu tidur semua, sehingga disebutkan waktu itu mereka bangun, Nabi ini sudah siap sekafan-kafannya. Sudah siap sekafan-kafannya. Artinya yang mandikan ini malaikat. Siap sudah, kafannya sudah siap, tinggal disolati aja. Nah, akhirnya karena mereka ini belum tahu siapa yang menggantikan Nabi, karena itulah para sahabat itu gak ada yang berani jadi imam dalam sholat jenazah. Gak ada yang berani. Masing-masing datang sholat sendiri-sendiri. Dan masuk sendiri-sendiri. Sampai karena itulah Nabi itu wafatnya Senin pagi. Ada yang bilang Senin hampir zuhur. Dikuburnya malam Rabu. Dikuburnya itu malam Rabu. Loh, kok lama Ustaz? Padahal dalam syariat disunahkan kita itu mensegerakan ngurus mayit. Betul. Tapi di masa Nabi wafat, sahabat yang puluhan ribu itu sholatnya sendiri-sendiri. Sehingga itu yang bikin lama Nabi itu dikuburnya. Karena nggak ada yang berani menjadi imam. Karena itulah Nabi SAW disolati jenazah itu bukan berjamaah. Itu loh adabnya sahabat. Nggak ada yang berani tampil, saya jadi imam. Nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena tidak ada yang ditunjuk oleh Nabi. Nggak ada. Adapun Abu Bakar disuruh jadi imam waktu beliau sakit, itu belum menunjukkan secara detail. Abu Bakar sendiri nggak berani jadi imam. Masing-masing. Nah, setelah itu, setelah disolatin, ya, terjadi perselisihan. Ini Nabi ini, kata orang Muhajirin, Nabi ini orang Mekah, maka kami akan boyong beliau ke Mekah. Yang orang Madinah, jangan. Beliau ini meninggal di sini, ya sudah, kubur di sini. Rumah beliau pun di sini sudah ada. Sempat ribut. Tapi ribut sahabat itu nggak kayak kita. Ributnya orang alim, orang berilmu. Berselisihnya orang berilmu. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang beliau itu orang Mekah, bijaksana. Kata beliau, aku pernah mendengar Nabi bersabda, Al-anbiya yudfanun haitsu yamutun. Para nabi itu dikubur di mana mereka wafat. Dengan itu semuanya akhirnya lega. Ya sudah, berarti di Madinah.
Terus di mana ya Abu Bakar? Di mana Nabi wafat? Di sini, ya sudah, kubur di sini. Jadi Nabi itu dikubur di kamar Siti Aisyah. Yang sekarang kubah hijau itu dulu kamarnya Siti Aisyah. Pas di bawah ranjangnya itu sudah. Gali situ. Gali. Nah, waktu itu sahabat ini bingung. Bingung ini kayak apa? Mau nutupin badan mulia ini dengan tanah ini nggak tega. Sampai Siti Fatimah waktu itu beliau mengatakan, apakah kalian hati kalian ini keras, kok bisa nutupin Nabi dengan tanah, kok bisa? Siti Fatimah putri Nabi yang satu-satunya masih hidup di waktu Nabi wafat itu. Jadi Nabi ketika wafat itu, ketika masih hidup itu, semua anaknya wafat kecuali Siti Fatimah. Ya, semua anaknya, yang laki yang perempuan wafat di masa Nabi hidup. Ya, jadi Siti Fatimah. Bahkan Siti Fatimah itu beberapa bulan sebelum Nabi wafat, ada yang mengatakan beberapa minggu, dipanggil Siti Fatimah. Dipanggil, dibisikin. Itu yang lihat Siti Aisyah. Dibisikin itu nangis beliau. Nangis. Habis itu dipanggil lagi sama Nabi, disini lagi senyum, ketawa. Siti Aisyah bingung, bilang, ya Fatimah, apa yang dikasih tahu oleh ayahmu? Kata beliau, enggak, aku enggak mau ngasih rahasia ayahku padaku nanti, enggak mau tuh kasih kabar. Setelah Nabi wafat, Siti Aisyah tanya lagi. Kata Siti Fatimah, iya, pertama kali aku dibisikin itu, ayahku mengatakan, wahai Fatimah, Jibril ini Ramadan kemarin ngulang Quran denganku 2 kali. Jadi setiap Ramadan itu Jibril itu ngulang Quran dengan Nabi Muhammad tiap Ramadan. Namanya tadarus. Jadi sunnah tadarus itu dari masa Nabi, Pak. Disebutkan dalam hadis, karena Jibril yudarisunil Quran. Jibril itu sering tadarus dengan Quran. Itu apa? Jibril baca, aku menyimak. Nanti aku membaca, Jibril menyimak. Seperti itu. Nah, kata Rasul, Ramadan yang kemarin itu 2 kali ngulang. Tanda ini terakhir Ramadan kemarin itu. Itu yang bikin aku sedih, nangis. Terus dipanggil lagi aku. Tapi jangan khawatir wahai Fatimah, engkau adalah pertama kali keluargaku yang nyusul aku nanti wafat. Senang Siti Fatimah. Coba kita sumpah, Pak. Waduh. Kalau kita sumpah, beliau senang. Dikabari itu, engkau pertama kali yang nyusul aku. Kenapa? Karena Siti Fatimah semua saudaranya wafat semua. Tinggal beliau aja dan Rasulullah. Rasulullah wafat, bingung. Tapi ketika kasih kabari, engkau yang nanti nyusul aku pertama kali jadi keluargaku. Senang Siti Fatimah. Inilah orang yang ngerti hidup. Ini orang yang ngerti hidup, Pak. Ya, kalau kita belum ngerti hidup, padahal kematian pasti, tapi khawatir. Sehingga disebutkan sahabat Bilal itu di waktu beliau itu sakit keras. Sakit yang detik-detik beliau wafat. Itu sahabat Bilal, istrinya itu mengatakan, wa huzna, ya Allah sedihnya aku lihat suamiku ini mau meninggal, kayak apa? Yang nemeni aku siapa ini? Wa huzna. Akhirnya Bilal ini sedikit sadar, mengatakan, wa toroba, alangkah bahagianya aku. Wa toroba, alangkah bahagianya aku. Godan alqol ahibbah, besok aku menemui para kekasihku, Muhammadan wa hizbah, Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ini Sayyidina Bilal senang menyambut kematian. Kenapa? Kumpul dengan Nabi. Nah, setelah itu barulah dikubur. Sampai-sampai Siti Fatimah waktu itu mengambil tanah yang di situ sudah dikebumikan, diambil, cium. Dan beliau mengatakan, mada ala man syamma turbatu Ahmadin. Mada ala man syamma turbata Ahmadin alla yashumma madad dahri ghawaliya. Apa yang disesalkan,
Apa yang disalahkan untuk orang yang sudah pernah mencium debu yang di situ ada Nabi Muhammad SAW? Untuk dia itu nggak pernah menemukan, nggak pernah mencium selama hidupnya itu minyak harum yang sewangi apapun. Artinya ketika dia nggak dapat minyak harum, cukup dia sudah mencium debu yang di situ aja Nabi sudah wangi. Saking wanginya itu tanah yang Nabi di situ itu harum betul. Mengatakan subbat alayya minal masaibi law subbat alal ayyami sirna layaliya. Sungguh aku hari ini ditimpa suatu banyak musibah. Dengan musibah wafatnya Nabi ini, beliau mengatakan, sungguh aku ditimpa musibah yang begitu besar, yang mana jika musibah ini ditimpakan kepada hari yang terang, hari itu menjadi kegelapan malam. Ini ucapan Siti Fatimah. Siti Fatimah setelah itu gak sampai 5 bulan meninggal. 5 bulan setelah Nabi wafat, Siti Fatimah wafat. Ya, bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah gak lama, 2 tahun. Itu sebelum wafat beliau bilang kepada putrinya, Siti Aisyah, ya Aisyah, aku mau dikubur samping kekasihku Nabi Muhammad. Karena yang kamarnya kamar Siti Aisyah. Oh ya, marhaba. Berapa kemudian wafat, dikubur di samping Nabi Muhammad. Tapi adabnya para sahabat, ya, itu kepalanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq gak sejajar dengan kepala Nabi, lebih rendah, sehingga kepalanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sejajar dengan pundaknya Nabi. Ini adabnya sahabat, ngatur itu seperti itu. Nah, setelah Sayyidina Umar bin Khattab menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kira-kira 10 tahun, baru kemudian di waktu subuh, ya, waktu subuh Sayyidina Umar ini jadi imam. Ada namanya budaknya Umayyah bin Abi Shalih, namanya itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi. Dia datang ke tempat imam, langsung nusuk Sayyidina Umar. Ditusuk waktu sholat, 11 tusukan, Pak. Dan 6 tusukan itu di bawah pusar. Bawah pusar ini bahaya, ya, tusuk sampai rebah. Gak ada yang tahu. Tahu-tahu Sayyidina Umar ini rebah langsung. Ketika bingung sahabat ini Abu Lu'lu'ah menusukin yang lain juga, ditangkap, akhirnya kebunuh. Waktu sudah darah ini ngucur betul, dipanggil putranya Abdullah, ya Abdullah, engkau datengin Ummul Mukminin Siti Aisyah dan kabarkan Umar pengen dikubur samping 2 sahabatnya. Masih mikir itu beliau. Bilang ke Ummul Mukminin Siti Aisyah, Umar pengen dikubur samping 2 sahabatnya. Sayyidina Abdullah bin Umar datang ke Ummul Mukminin Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, ini ayahku Umar bin Khattab minta izin dikubur di tempat Anda. Kata Siti Aisyah, sebenarnya aku yang pengen kubur di sini. Ini tempatnya sudah nggak cukup aslinya, tapi karena khalifah yang minta, marhaban, aku nggak apa-apa, tak ikhlaskan. Subhanallah, ketika dikabarkan itu oleh sahabat Abdullah bin Umar kepada ayahnya, apa kata beliau? Alhamdulillah, tidak ada cita-cita terbesarku di dunia kecuali itu. Apa itu? Pengen dikubur samping Nabi. Padahal Sayyidina Umar ini penakluk kota-kota besar. Di masa beliau jadi khalifah itu, Islam nyebar sampai Eropa. Tapi lihat, cita-citanya apa? Pengen dikubur samping Nabi. Sayyidina Umar itu jadi khalifah, pakaiannya cuma 1, Pak. Nggak ada pakaian lebih dari 1. Bahkan tembelan 9. Tembelan 9. Itu loh zuhudnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang kita nggak pernah tahu. Kita ngertinya Sayyidina Umar ini pendekar ini, iya, tapi ada sifat yang baik. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu wafat itu ada goretan di sini. Kenapa? Karena sering nangis di malam hari, sering nangis rindu pada Nabi. Istrinya nggak ngerti. Jadi saking istilahnya rindunya pada Nabi, sampai-sampai beliau itu menghabiskan waktunya kayak apa biar nanti di akhirat nggak jauh-jauh dari Nabi SAW. Nah, ketika dikubur di situ, Sayyidina Umar ini lebih rendah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di kepalanya Sayyidina Umar sejajar dengan pundaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
sejajar dengan pinggangnya Nabi SAW. Nah, setelah di Sahih Bukhari disebutkan, Siti Aisyah mengatakan, ketika dikubur di kamarku Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, maka aku berkata di hatiku, ini suamiku dan ini ayahku. Sehingga aku masuk kamar nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, karena ini mahramku. Tapi ketika dikubur Umar bin Khattab di kamarku, aku nggak masuk kamar kecuali jilbabku rapat. Malu ada Umar bin Khattab. Inilah akidah sahabat yang meyakini orang yang wafat itu bisa tahu sekitar. Orang yang meninggal itu bisa ngerti sekitar. Karena itulah disebutkan orang ziarah kubur itu yang diziarahi bukan nggak ngerti. Bahkan kalau kita ziarah kepada orang soleh, bahkan mukmin yang biasa pun, kita dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Salam sejahtera bagi kalian, wahai penduduk kampung orang-orang beriman. Kenapa salam? Karena mereka jawab. Bedanya kita nggak dengar, Pak. Kalau dengar kabur sampean, baru salam lu, nggak jadi ziarah saya, Pak. Baru salam dijawab. Ini kenapa? Karena keyakinan sahabat, orang yang wafat bukan mati kayak kucing mati, bukan. Tapi dia tahu siapa yang ngunjungin dia. Karena itulah namanya hayah barzakhiyah, kehidupan barzah itu ada. Ya. Sehingga dalam hal ini bagaimana para sahabat itu demikian. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu paling utama. Baru Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Khattab ini menjadi khalifah 10 tahun. Bahkan disebutkan beliau itu nggak pernah tidur malam. Nggak pernah tidur malam. Keliling tidur. Malam itu keliling. Memeriksa daripada masyarakatnya. Ya, pernah suatu kali beliau ini kan menikah dengan putrinya Siti Fatimah. Di umurnya jauh, Pak, jaraknya. Sayyidina Umar itu lebih tua dari Sayyidina Ali. Tapi beliau menikah dengan putrinya Sayyidina Ali dari Siti Fatimah, yaitu Sayyidah Ummi Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Alasannya pengen punya kerabat dengan Nabi. Tapi lihat, beliau itu kalau manggil istrinya itu nggak pernah manggil nama. Apa dia panggilnya? Ya ibnatal akramin, wahai putrinya orang-orang mulia. Ya ibnatal akramin. Nggak pernah ngomong nyebut nama, itu memuliakan. Ini nasabnya, masya Allah. Ya ibnatal akramin. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan suatu kali pernah beliau itu waktu keliling, itu ada seseorang suami istri. Dia ini bikin tenda di luar Madinah, bikin tenda. Karena di Madinah nggak ada rumahnya, dia nggak ada. Sehingga dia bikin tenda di luar Madinah. Sayyidina Umar waktu itu lihat, engkau bingung, ini laki-lakinya ini dok mondar mandir. Terus engkau dari mana? Oh, saya dari desa sana. Terus kenapa ke sini? Kok bikin tenda dekat Madinah, kenapa? Iya, pengen semoga bisa diperhatikan oleh khalifah. Nggak ngerti kalau sebenarnya Sayyidina Umar nggak ngefaham. Oh, terus kenapa itu yang dalam tenda? Itu istriku mau melahirkan. Tapi aku bingung siapa yang mau nguruskan kelahirannya siapa? Ya sudah, apa engkau yang punya? Enggak punya apa-apa, enggak ada yang dimasak, ya dia pulang. Sayyidina Umar bin Khattab bilang ke istrinya, istriku ini ada orang mau melahirkan, tolong engkau bantu. Sayyidina Umar bawa gandum segala ke situ. Sayyidina Ummi Kulthum, istrinya, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk ngurusin sang istri tadi. Sayyidina Umar khalifah ini, bangun kayu bakar, bikin ini, bikin perapian untuk masak. Nggak ngerti kalau ini khalifah. Setelah lahir suara bayi kedengeran, maka Siti Ummul Kulthum ini keluar, munculkan kepalanya, bilang, ya khalifah, kabarkan kepada suaminya, ini anaknya laki-laki. Yang laki-laki ini bingung, khalifah, siapa khalifah? Khalifah siapa? Kata Umar, ya aku Umar bin Khattab. Dan itu putrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nangis orang itu, ya Allah, ini khalifah masak untuk aku, dan putrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi bidan untuk anakku.
Ini akhlaknya mereka, Pak. Di mana mereka ini tidak ada sedikit pun pengen lebih unggul dari orang lain. Sayyidina Umar ini orang masyhur, tapi yang kenal yang dekat. Orang cuma dengar Sayyidina Umar, tapi wajahnya nggak ada karena nggak ada foto masa itu. Sehingga dalam hal ini Sayyidina Umar ini menempati nomor 2 dan beliau termasuk mertua Nabi. Ya, karena putri beliau Siti Hafsah itu menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan di masa Sayyidina Umar inilah Al-Quran itu sempat sudah hampir baku, ya. Hampir baku Quran di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kemudian baru Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini digelari Dzun-Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya, dikarenakan beliau itu dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya sebanyak 2 kali. Pertama Siti Ruqayyah. Siti Ruqayyah wafat di perang Badar. Bahkan Sayyidina Utsman itu tidak ikut perang Badar beliau. Ketika itu Nabi nyuruh, engkau nggak usah ikut karena istrimu sedang sakit. Rawat aja istrimu, ya. Engkau nggak perlu ikut. Tapi lihat, karena niat Sayyidina Utsman yang kuat, beliau itu termasuk yang hadir perang Badar. Padahal nggak hadir, tapi termasuk yang hadir. Nah, kemudian setelah wafatnya Siti Ruqayyah, dinikahkan lagi oleh Nabi dengan putrinya Sayyidah Ummu Kulsum. Sayyidah Ummu Kulsum ini adiknya Siti Ruqayyah, kakaknya Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, setelah itu, karena itulah beliau diberi Dzun-Nurain. Beliau ini termasuk sahabat yang dianugerahi oleh Allah kekayaan. Tapi lihat, sahabat itu kekayaannya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk agama. Bahkan beliau itu pernah suatu kali ketika di Madinah mengalami masa-masa kemarau panjang. Ada sumur itu milik Yahudi. Rasulullah mengatakan, siapa dari kalian yang bisa membeli sumur Yahudi itu? Dia ngasih patokan harga itu sampai lebih dari 10 kali lipat. Karena yang mau beli Muslim. Sayyidina Utsman langsung membelinya. Habis membeli itu Rasulullah gembira. Saking senangnya Nabi bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum." Setelah Utsman mengerjakan amal hari ini, tidak bahaya maksiat apapun kepada dia. Artinya aman. Setelah Utsman membeli sumur untuk muslimin ini, tidak bahaya maksiat apapun untuk Utsman. Artinya apa? Terserah mau maksiat apapun aman Sayyidina Utsman. Ini jaminan dari Nabi, Pak. Tapi Sayyidina Utsman nggak seperti itu. Beliau tambah taat. Sayyidina Utsman ini termasuk yang paling lama menjabat khalifah, kira-kira 12 tahun. Dan beliau itu, di masa beliau itu terjadi fitnah. Beliau dituduh nepotisme. Apa nepotisme itu? Ngangkat keluarga, ya. Nggak korupsi, enggak. Cuman yang dia itu keluarganya semua. Alasannya kata beliau, kalau keluarga aku gampang negur. Kalau yang lain aku nggak berani negur. Kalau keluarga aku tanggap keluarga gampang negur anak. Itu alasan beliau. Sehingga di masa beliau itu terjadi pemberontakan. Di masa-masa beliau beberapa hari sebelum wafat, itu dikepung rumahnya beliau ini oleh orang-orang Muslim dari Kufah, kena fitnah tadi. Kena fitnah untuk menggolingkan Sayyidina Utsman dari kepemimpinannya. Mau digolingkan. Orang-orang Muslim kena fitnah tadi itu. Akhirnya yang menjaga pintu ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disuruh sang ayah. Sehari sebelum wafat, ini Sayyidina Utsman ini mimpi Nabi. Ya Utsman, engkau hari ini puasa, nanti berbukanya sama aku. Berbukanya sama aku. Artinya meninggal, gitu loh. Artinya meninggal berarti. Ya wajar, mertuanya yang ngasih tahu. Engkau hari ini puasa, nanti buka sama aku. Sayyidina Utsman ngerti, hanya marhaba. Siap, orang-orang soleh ini siap, Pak. Siap dan menyambut kematian dengan gembira. Kenapa?
Karena ibarat kata orang selesai kerja tinggal nunggu gaji. Selesai kerja tinggal nunggu gaji. Itu yang mereka bikin bahagia. Maksudnya kita kerja apa itu loh. Kita makanya sumpah ketika meninggal. Kenapa? Amal aja nggak ada. Mau bahagia kayak apa? Yang ada sumpah kenapa? Neraka yang di hadapan. Kita belum siap. Nah ketika itu subhanallah, beberapa orang ini masuk lewat atas. Jebol atas atap itu. Sayyidina Utsman ngerti, sudah siap. Itu baca Quran. Baca Quran beliau itu. Karena pengen meninggal baca Quran. Subhanallah, termasuk yang hadir itu putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang mungkin waktu itu belum jadi sahabat. Dia nggak sahabat. Sehingga ditoleh sama Sayyidina Utsman. Kalau ayahmu ngerti, pasti marah. Itu langsung pedangnya jatuh dia. Minggir dia. Nggak berani. Kalau ayahmu ngerti, pasti marah ayahmu. Digitukan tok langsung minggir. Yang lain ini nggak ada yang sahabat. Semuanya orang-orang yang Islamnya baru. Ya. Sehingga akhirnya nggak ada yang berani. Satu yang berani menendang kursinya Sayyidina Utsman sampai beliau jatuh. Jatuh hanya satu orang menggorok. Beliau nggak ngelawan. Meninggalnya itu digorok. Saya wafat. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga karena itulah meninggal dalam keadaan sabar, nggak ngelawan. Kenapa? Kata beliau yang bunuh muslim, ya apa ngelawan? Yang bunuh aku muslim, nggak berani ngelawan, biar sudah. Ngikutin akhlaknya putranya Nabi Adam, Habil. Habil itu ketika dibunuh oleh Qabil nggak marah, terserah. Mau bunuh silahkan. Kenapa? Karena sama-sama muslim. Nah, itu akhlak Pak. Padahal ngelawan boleh, tapi karena khawatir dolimin nanti di akhirat dia dolim, wis tidak apa-apa sudah. Nah, itu kalau mau seperti itu repot tapi Pak, ya repot. Ya, Sayyidina Utsman demikian. Habis Sayyidina Utsman baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali ini, masya Allah, termasuk daripada pendekar-pendekar Islam. Bahkan beliau itu termasuk sahabat kalau sudah perang soft terdepan. Nggak pernah soft belakang, soft terdepan terus. Sehingga sahabat mengatakan, mengapa Sayyidina Ali ini kalau perang itu pasti soft depan? Karena beliau sudah ngerti kapan wafat. Dari Nabi SAW, Nabi pernah bilang, ya Ali, engkau itu nanti wafatnya di tahun keempat engkau jadi khalifah. Artinya masih bujang aman, nggak mungkin wafat. Saking yakinnya. Engkau nanti wafat di tahun keempat jadi khalifah. Dan itu di waktu subuh Ramadan. Yang membunuh engkau itu fulan. Nanti engkau sebelum ke masjid ketemu dia. Engkau bangun, ayo sholat subuh. Yang bunuh engkau muslim, hafal Quran dia. Dan dia nanti ketika sholat subuh ada di belakang engkau. Di belakang engkau. Dengan pedang yang beracun terhunus di pinggangnya. Ketika engkau sujud terakhir, dia memukul kepalamu. Itu Nabi ceritakan detail. Ya apa enggak berani Pak. Ya jadi itu yang bikin beliau itu kalau perang soft terdepan. Kenapa? Enggak mungkin meninggal karena yakin Nabi enggak bohong. Nabi enggak bohong, enggak mungkin wafat sebelum beliau jadi khalifah 4 tahun kemudian baru. Itu yang bikin berani. Ini yang yakin. Makanya orang kalau yakin hadis, dia enggak takut apapun. Kita ya dikambari Nabi mana kosomal min sodako, nggak akan berkurang harta karena sodako, bahkan bertambah. Kita masih ragu, iyakah nih repot ini? Kalau yakin, kalau Anda yakin. Tapi kita kadang masih ragu, iyakah, benarkah itu? Nah ini yang repot Pak. Sayyidina Ali itu yakin betul dengan sabda Nabi, karena itulah beliau sangat berani. Satu aja hadis Anda pegang aman. Tapi masalahnya kita ribuan hadis kita dengar, cuman mana yang masuk ke hati gitu loh. Kenapa? Kurang yakin tadi. Iman ini penting. Iman itu penting. Ya, bukan hanya sekedar belajar, tapi masuk ke hati apa enggak. Dan itu sedikit daripada kita pembahasan. Insyaallah yang akan datang kita bahas manusia-manusia mulia di sekitar Nabi SAW dan bagaimana kita mengimani mereka ya.
Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz ada menjelaskan sewaktu Nabi meninggal tidak ada yang berani mensalat jadi imam berjamaah dalam rangka salat jenazah. Pertanyaannya, Ustaz, nah karena kan salat jenazah kan wajib hukumnya. Berarti saat itu masing-masing sahabat sendiri-sendiri mensalatkan Nabi ya. Itu ya Ustaz, itu yang pertama. Nah yang kedua, siapa yang mewajibkan bahwa salat jenazah itu setelah Nabi wafat Ustaz? Karena saat ini kita kan selalu berjamaah dalam rangka mensalatkan jenazah, karena itu merupakan satu fardu kifayah. Itu saja pertanyaannya Ustaz, terima kasih. Nah, jadi sholat jenazah itu sudah wajib di masa Nabi. Bahkan banyak para sahabat itu ketika wafat, Nabi yang langsung jadi imam. Nabi yang jadi imam. Kadang gak ada yang berani jadi imam, Nabi aja yang istilahnya, karena pemimpin dunia akhirat. Nah setelah Nabi wafat, para sahabat itu saking adabnya, gak berani maju walaupun disuruh untuk jadi imam. Siapa saya? Dan itu bukan menunjukkan kalau berjamaah itu wajib, tidak. Itu menunjukkan berjamaah itu sunnah. Jenazahnya wajib, tapi berjamaahnya sunnah. Karena itulah dalam fikih, orang yang gak sempat mensolati mayit waktu di masjid gak sempat, maka tetap dia dianjurkan sholat di kuburnya. Tetap dianjurkan. Ustaz saya gak sempat Ustaz, paman saya sudah dikubur. Sudah datengin ke kuburnya, sholat di situ jenazah. Sholat jenazah itu tidak harus sebelum dikubur. Disebutkan dalam riwayat, ada seorang perempuan tukang sapu Masjid Nabawi, ya yang bagian ngambilin daun-daun yang jatuh. Ketika perempuan itu wafat, sahabat ini menganggap ini perempuan biasa yang nggak perlu dilaporkan wafatnya kepada Nabi. Satu Madinah Pak, istilahnya sahabat itu satu banyak, nggak perlulah. Ini bukan orang besar, bukan orang yang akrab dengan Nabi, bukan. Cuman dia cuman tukang sapu aja di Masjid Nabawi. Walah ketika meninggal diurus para sahabat, sholatnya selesai. Beberapa hari kemudian Nabi tanya, mana perempuan yang biasanya ngambilin daun-daun itu? Wafat ya Rasul. Kata Nabi, kenapa nggak dikabari aku? Mana kuburnya? Dikasih tahu kuburnya. Maka Nabi sholat jenazah di kubur tersebut. Ini menjadikan dalil tidak apa-apa sholat di kubur dengan syarat suci, ya. Dan yang kedua, tidak harus nyolatin mayit itu sebelum dikubur. Yang penting jenazahnya ada. Beda kalau ada di luar kota. Kayak sini kita sekarang dapat kabar seorang ulama atau keluarga kita meninggal di luar kota. Kita boleh mensolati dari sini. Namanya sholat ghaib, bukan jenazah. Sholat ghaib. Dan sholat ghaib ini dianjurkan, sangat dianjurkan. Hukumnya sama, fardu kifayah. Dengan syarat ketika fulan itu meninggal, Anda sudah balik. Yang kedua, mayit tadi sudah dimandikan, walaupun belum dikebumikan. Yang penting sudah dimandikan. Maka boleh untuk yang di sini nyolatin ghaib. Ya. Dalilnya Ustaz disebutkan ketika Raja Najasyi itu Raja Ethiopia, ya, di Ethiopia sana, Raja Habasyah, sekarang Ethiopia negeri di Afrika. Itu muslim, beliau muslim. Ketika meninggal, Jibril datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Najasyi meninggal. Engkau sekarang sholat ghaib dengan sahabat-sahabat untuk beliau. Di sini dalil sholat ghaib. Nabi sholat ghaib di Madinah. Kenapa? Dapat kabar Najasyi wafat. Nah, ini menunjukkan sholat ghaib itu boleh kalau lain kota. Kalau orangnya di Grogot nggak boleh sholat ghaib sampean hadir. Sudah dikubur hadir di kuburnya. Cuman maaf di Grogot ini jarang orang sholat ghaib.
Kalau di Bangil itu setiap Jumatan ada pengumuman. Nanti habis Jumatan sholat gaib untuk fulan. Nanti ada orang nitip nama, ini paman saya, ini nenek saya yang baru meninggal 3 hari yang lalu di sholat gaib. Nah, itu dianjurkan. Cuman kita jarang gaib. Padahal itu sangat-sangat afdol ya. Apalagi pahlawan Islam. Kayak kemarin Yahya Sinwar meninggal. Ini pahlawan Islam. Jangan disolati. Ulama-ulama besar meninggal, solati. Apa sekarang kan gampang media sosial. Kita tahu fulan yang di sana wafat, solati. Asal sudah dimandikan. Kalau syahid nggak perlu mandi. Orang syahid nggak perlu dimandikan. Ya, kan kata ulama nggak perlu disolati aslinya. Kalau syahid, kenapa? Karena mereka tidak dimandikan. Karena itulah nggak perlu disolati. Itu yang mati syahid. Pertanyaan lain? Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah menanamkan di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabat, dan kita bisa mengambil sisi perjuangan mereka dalam membela agama, sehingga semangat kita untuk membela agama ini sangat besar dan bisa berkumpul dengan mereka para pembela Islam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil adqiya ulama nahda bil khair fa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira bir ridha minka uyun. وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga kita